Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Abdul Basir, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Binaul Ummah Kuningan. Kali ini saya akan mempraktikkan aksi nyata terkait dengan diseminasi di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan video diseminasi ini bisa dijadikan suatu pelajaran dan yang mendengarkan bisa mengerti terkait dengan bagaimana budaya positif itu dilakukan dan juga poin-poin penting dari budaya positif itu. Dari saya diucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua melaksanakan rapat seperti biasanya, dan sekarang kita mohon izin saya meminta waktunya kepada Bapak Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif yang kami pelajari saya dan Ustaz Irfan di program calon guru penggerak seperti itu. Bapak Ibu, ya bayangan awal saya ketika mengikuti calon guru penggerak itu nampaknya tugasnya tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak, tapi ternyata Masya Allah sekali gitu ya. Harus kita pintar-pintar membagi waktu. Bahkan dari Kuningan, dari Dinas Kabupaten Kuningan itu mengatakan banyak istri ataupun juga suami yang terkendala ataupun juga mengalami cerai ketika salah satu dari mereka itu mengikuti calon guru penggerak seperti itu. Itu banyak sekali pertemuan di BPGP Provinsi Jawa Barat itu, banyak aduan-aduan dari masyarakat seperti itu. Makanya ya pasti banyak bersinggungan dengan suami atau juga dengan rekan kerja yang mohon maaf mungkin direpotkan dan segala macam seperti itu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif yang dulu sudah dijelaskan oleh Bu Ayu dan sekarang juga saya ngerti kok ternyata seperti ini, yang mana ini masuk pada modul 1.4. Yang pertama, modul 1 itu terkait dengan landasan ataupun juga filosofi pendidikan di Ajar Dewantara. Yang kedua itu modul 1.4 yang judulnya terkait dengan budaya positif, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, munculnya stimulus respon dan juga kontrol. Dan yang selanjutnya adanya nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, terus juga disiplin positif dan nilai kebaikan itu sendiri. Terus selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti itu. Terus yang selanjutnya masih ada lagi, nanti akan muncul juga dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan tahapan restitusi itu sendiri seperti itu. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tadi adanya stimulus, adanya respon, adanya kontrol, itu yang paling penting bahwa manusia memiliki 3 motivasi perilaku atau manusia itu dipengaruhi oleh 3 perilaku ini. Kenapa saya memakai peci, kenapa saya memakai sepatu, kenapa saya makan dan segala macam, ataupun juga anak terlambat dan segala macam. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa saya memakai kaos setiap Jumat? Mungkin saya akan menghindari cibiran dari salah satu ataupun juga mungkin dari masyarakat yang mengatakan, oh guru BU di pondok pesantren kalau misalkan bajunya tidak sopan, terutamanya
dasar kesadaran sendiri. Itu poin yang paling penting, manusia sudah memiliki kesadaran atau tidak. Begitu juga dengan santri, datang ke kelas itu sudah atas kesadarannya atau tidak, seperti itu. Sehingga tadi, sebelum ke sini, sehingga tadi munculnya stimulus respon, kan stimulus itu pengaruh. Kenapa seorang berperilaku ada yang mempengaruhi? Responnya seperti apa? Tindakan yang dia ambil. Dan yang paling penting yang ketiganya ada kontrol, Bapak Ibu. Makanya tadi saya di awal katakan stimulus, respon, yang ketiganya kontrol. Ketika saya kuliah di BK di psikologi, hanya ada dua yang saya pahami, adanya stimulus, adanya kontrol, adanya respon. Ternyata yang paling menentukan itu adanya kontrol. Bagaimanapun kita didoktrin oleh stimulus yang ada pada diri kita, kalau kontrol diri kita kuat, maka kita akan mampu mengendalikan stimulus itu. Contohnya kita begini sekarang, dihadapkan dengan keadaan lembaga kita yang seperti ini. Itu stimulusnya, pengaruhnya. Responnya kita akan seperti apa? Apakah kita akan tetap bertarung? Apakah akan kita lebih mengendorkan motivasi atau lebih mengendorkan apa atau mengencangkan ikat pinggang itu? Itu sebenarnya bukan dipengaruhi oleh stimulus itu, tapi bagaimana diri kita mengontrol stimulus itu, mau diiyakan atau mau ditidakkan. Kalau misalkan kita dalam diri kita dikontrol apapun stimulus yang mempengaruhi kita, kalau kontrol diri kita berkata saya tidak akan terpengaruh, maka saya akan tetap istiqomah. Ada atau tidak adanya seseorang yang memerintah atau yang mengontrol pada diri kita untuk berbuat baik, maka kita akan tetap berbuat baik saja karena stimulus itu sudah jadi tidak buruk lagi. Begitu juga dengan santri datang ke kelas dipengaruhi oleh kita. Kalau hati kontrol kalau kontrol dirinya tidak mengiyakan apa yang kita pengaruhi, sampai kiamat juga tidak akan pengaruh. Jadi maka benar, kontrol diri itu sangat penting sekali untuk kita tumbuhkan adanya rasa sadar enggak mereka butuh terhadap perilaku yang ditunjukkan itu yang paling penting, Bapak Ibu. Nah itu makanya stimulus respon tidak hanya cukup di sana, kita harus punya kontrol. Begitu juga dengan budaya ini, budaya positif tadi. Kalau kita ingin menanamkan profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam visi SMA Bina Ulumah ini, misalkan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dengan dibentukkan misalkan akhlak mulia itu adanya rutinitas sholat duha, sholat duhur berjamaah, ataupun juga apa itu upacara dan sebagainya. Itu semua kalau kita anggap hanya sekedar menghindari hukuman, hanya absen saja biar dapat imbalan, tidak sampai kepada sadar akan kewajiban itu, maka semakin tidak akan menghasilkan sebuah kesadaran. Makanya penting sekali bagaimana kita menanamkan kontrol diri pada diri kita dan juga siswa agar budaya positif itu tetap jalan. Sehebat apapun kepala sekolah, bapak ibu guru, pengajar bapak itu komite pembelajaran mendesain bentuk program sekolah penggerak, kalau kontrol diri dari siswa ataupun juga bapak ibu guru tidak mengiyakan apa yang menjadi modal apa itu stimulusnya, sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Itu. Jadi sama-sama ini harus bekerja terkait dengan budaya positif ini. Nah, poin penting dari visi Bina Ulumah ini, semuanya kita andil dan tidak harus semuanya kita istilahnya itu merealisasi semua. Misalkan satu orang itu harus semua terrealisasi. Kembali kepada diri kita mampunya di mana. Misalkan guru syar'i mampu di mengembangkan budaya sekolah yang islami, silahkan gunakan itu. Barangkali saya tidak mampu karena takut istilahnya ketika saya suruh sholat atau saya suruh bacakan hadis, nanti saya disuruh baca atau dibalikan oleh anak, kan bukan kompetensi kita di sana. Ada kompetensi bapak ibu guru yang lain yang bisa menanamkan budaya itu di sana. Kalau misalkan nanti ada mengembangkan budaya rumah yang aman, nyaman dan menyenangkan, misalkan hanya Pak Ilham yang mampu, berarti Pak Ilham bisa mampu mengontrol membuat kontrol diri anak itu agar budaya kedisiplinan dan sebagainya itu bisa tertanam. Jadi kumpul ngariung bebarengan itu perlu sekali untuk menanamkan budaya positif ini sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Misalkan istatik
terkait dengan kompetensi keilmuan di bahasa Inggrisnya bisa lebih dikuatkan di bagian itunya. Dengan mungkin kimianya dan segala macam, begitu juga dengan bapak ibu yang lainnya di teknik dan segala macam itu juga sama. Sehingga cita-cita budaya positif dari visi dan misi sekolah itu saling berkesinambungan dikuatkan oleh masing-masing kita, gitu ya. Terus yang selanjutnya, nah ini sering kita mengatakan disiplin itu sebuah perilaku yang istilahnya itu harus menaati tata aturan. Yang dikatakan disiplin kok, tapi harus disiplin, harus taat, harus patuh pada aturan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebaikan universal itu kebaikan yang diakui oleh seluruhnya. Misalkan sholat itu baik, semuanya mengakui sholat itu baik, sedekah itu baik, semua semua manusia khususnya umat Islam mengakui itu sholat itu baik, sedekah itu baik. Nah, jadi yang dimaksud disiplin di sini bukan berarti orang yang itu berperilaku taat pada aturan saja, tetapi memiliki kesadaran diri. Oh, ternyata datang tepat waktu ke kelas itu bukan karena ada aturan kepala sekolah saja atau aturan sekolah saja, tapi memang itu sudah kewajiban saya, tanggung jawab profesional saya. Seorang guru itu harus tepat waktu untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi bukan tidak terlepas dapat, tidak hanya sekedar aturan saja yang dimaksud di situ tuh, tapi merasa bahwa itu adalah kesadaran saya dan tanggung jawab saya. Itu yang namanya disiplin. Mau memilih jurusan, mau memilih saya bimbel di mana, mau saya mendalami fisika, kimia, sosiologi, bahasa Arab, bukan lagi karena takut sama gurunya, tapi dia sudah muncul bahwa saya itu butuh kimia, butuh fisika, butuh bahasa Arab, butuh tanggung jawab saya kepada ibu bapak saya dan kepada kehidupan saya. Itu harusnya itu yang muncul. Makanya itu tadi. Jadi plus yang dinamakan merdeka di sana itu bukan dalam artian mereka memiliki hanya memiliki 6 dimensi produk pelajaran Pancasila, tapi justru muncul kesadaran diri bahwa 6 dimensi itu penting untuk dirinya, sehingga dia melakukannya itu atas dasar kesadaran. Jadi poin pentingnya adalah kesadaran yang dimaksud merdeka atau juga disiplin di sana. Dan kalau misalkan disiplin karena takut Pak Ilham, ketika nggak ada Pak Ilham tidak disiplin. Dan itu makanya jadi ketika ada stimulus yang ada dia lakukan, kalau tidak ada stimulus udah ditinggalkan. Nah itu yang paling penting kan, itu yang paling pentingnya. Nah selanjutnya, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika kita ingin menanamkan budaya positif, adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi yang kita telah pahami oleh Pak Guru ketika menjelaskan. Yang dimaksud hukuman terjadi satu arah dan tidak dinegosiasi dengan anak. Ketika anak melewati kelas, silakan kamu keluar, silakan kamu push up dan segala macam, itu adalah hukuman tanpa negosiasi dengan anak. Dan itu yang sangat bahaya. Ketika anak tidak menerima dengan hukum yang kita berikan, bisa jadi anak menjadi membangkang kepada kita. Salah satunya tidak mau masuk pada pelajaran. Jangan salahkan anak. Bisa jadi kita dalam mendidik belum muncul kepada sikap yang tadi merasakan butuh, gitu kan? Kalau konsekuensi adanya diawali dengan adanya kesepakatan. Nah, ada kesepakatan kelas. Ketika Pak Ilham telat, Bapak silakan kalian bisa tinggalkan kelas Pak Ilham. Kan kesepakatannya ada kesepakatan, gitu kan? Tapi dalam kesepakatan juga itu tidak cukup, karena bisa jadi kesepakatan itu atau konsekuensi itu sebagian besar yang memerankan peran pentingnya itu kita sebagai guru, bahkan kita yang sedikit-sedikit mengarahkan. Mohon maaf, mungkin penjurusan di
seperti apa ketika saya melanggar, ketika saya tidak sesuai aturan. Jadi muncul atas dasar diri sendiri siswa seperti itu. Jadinya makanya di sini tuh hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena apa, sudah ada konsekuensi dan juga persetujuan. Tetapi kalau restitusi merupakan pilihan dia. Saya memilih baju koko, saya memilih sepatu, saya memilih sandal, saya memilih tidak tepat masuk ke kelas itu karena memang pilihan mereka gitu kan. Nah jangan sampai restitusi ini salah. Mereka telah itu atas dasar apa ya, istilahnya itu menunjukkan kepada bapak ibu guru untuk membangkang karena apa ketidakpuasan mengajar kita kepada anak-anak. Hati-hati terjadi seperti itu. Sehingga ini yang paling penting, keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah kita didasarkan dari yang nempel di bawah itu, masyarakat asyarah gitu kan. 10 ini adalah keyakinan yang harus muncul di pondok pesantren Binaul Ummah. Dari keyakinan ini kita bisa turunkan lagi di keyakinan kelas kita masing-masing atau di keyakinan pembelajar kita masing-masing. Dari keyakinan yang sudah ada ini bisa diturunkan juga di peraturan kelas. Jadi lebih sedikitnya seperti itu. Peraturan kelas muncul dari keyakinan pembelajaran. Pembelajaran itu muncul dari keyakinan lembaga pondok pesantren atau juga lembaga sekolah. Apa keyakinan kebajikan, keyakinan yang didukung oleh yang diinginkan oleh lembaga itu menjadi rujukan utama. Selain tadi dimensi program belajar Pancasila, ini pun juga nilai-nilai kebaikan ini harus menjadi fondasi kita untuk menyadarkan anak. Bagaimana anak bisa memiliki akidah yang bersih, ibadah yang benar. Bapak ibu guru syar'i bisa membantu memberikan penyadaran. Kita sebagai guru yang lain memberikan kedisiplinan dalam bentuk apa, seperti itu. Jadi saling gotong royong. Yang selanjutnya, nah kita juga harus mengerti Bapak Ibu, ketika memberikan restitusi, terutamanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, itu pasti ya. Caranya gimana kita bertahan hidup, itu adalah kebutuhan manusia. Yang selanjutnya misalkan ada kebebasan. Bagaimana kita bebas? Anak itu juga ingin bebas, kita juga ingin bebas, dan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Adanya kebebasan, tapi tetap kebebasan yang seperti apa yang harus disadarkan oleh kita untuk anak-anak. Dan yang selanjutnya adanya kesenangan. Senang anak-anak seperti apa? Loncat-loncat, kabur. Sebenarnya kabur itu bukan hanya sekedar kesenangan, tapi ingin menunjukkan pada dirinya bahwa saya itu hebat, gitu kan? Bahwa saya itu mampu melanggar aturan. Bahkan anak itu ingin ada pantangan yang seperti itu, ingin menunjukkan kepada dunia. Bahkan punten ada salah seorang yang mungkin apa itu kita kenal sebagai orang yang mungkin tidak mungkin untuk berbuat yang tidak baik. Ternyata dia mencoba-coba karena apa? Ingin dihargai umatnya. Ya awalnya dia tidak merokok. Ada salah seorang santri yang mungkin kita anggap tidak mungkin merokok. Ternyata dia sekarang pandai merokok. Kenapa? Ingin dihargai. Ingin dihargai seperti itu. Dan itu apa? Itu merupakan sebuah bisa jadi kebebasan, bisa jadi kesenangan dia seperti itu. Dan yang selanjutnya adanya penguasaan, bisa menguasai dirinya, bisa menguasai orang lain. Itu juga adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima, ini yang paling penting. Saya yakin diriku sendiri pun ingin mendapatkan kasih sayang, rasa diterima di sini, dan juga bapak ibu guru yang lain. Pasti itu tidak hanya oleh pasangan kita, dimanapun kita berada, rasa ingin diterima, rasa ingin dihargai itu pasti ada. Manusiawi yang punya, manusiawi seperti itu. Begitu juga dengan santri, ini juga sama karena sama-sama manusia. Nah, yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru, salah ya, guru bapak ibu. 5 posisi kontrol bapak ibu guru yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Tadi ini untuk menerapkan budaya positif, yang salah satunya apakah kita sebagai pembuka, apakah kita cocok sebagai pembuku, silahkan kita ada di posisi yang mana. Ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah, yuk mana yang langsung pelan baik dan maaf, Pak Ujian nanti dimarahi sama Pak Dian, mana yang terkait ke Pak Ujian, gitu kan ada budaya seperti itu kan. Jadi merasa
siswa itu ketika melanggar dibuat merasa bersalah gitu kan. Nah gitu kan. Mau berat, kayak istri bapak atau muslim atau misalkan bicara kayak ibu, kalau mau itu bukan ternyata kawinnya kayak ibu kan. Jadi dirasa bersalah itu posisi mengontrol agar muncul budaya positif pada santri gitu kan. Terus atau juga misalkan sebagai teman, ayo sebagai teman. Jadi dianggap seolah-olah kita itu temannya dia gitu kan, masuk ke dalam kehidupan dia, kadang manis segala rupa kan dibuka-buka segala rupa ke wani gitu kan. Karena memang posisi kita sebagai posisi teman pada waktu itu. Nah itu sah-sah saja, silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Dan yang selanjutnya apakah ada memantau? Nah sudah kan, tugasnya kita memantau anak yang istrinya diberikan kebebasan, kita hanya sekedar memantau. Kira-kira kalau terlalu jauh melenceng, kita pantau, kita ingatkan. Atau yang terakhir kita sebagai manajer dalam artian bekerja sama, gitu kan? Tidak hanya melepas, tapi kita bekerja sama. Ini 5 posisi yang bisa kita tuangkan di dalam aspek pembelajaran ataupun juga kehidupan di sekolah. Tetapi yang paling penting itu tadi ada plus minusnya. Saya tidak menemukan ketika di modul 1.4 ini belum munculnya rasa istilahnya saling memiliki antara guru dan siswa ketika menerapkan posisi kontrol ini. Padahal kalau ketika saya belajar psikologi, seseorang akan mengetahui, akan menuruti apa yang kita laksanakan jika sudah terbangun saling keterikatan batin. Nah itu chemistry lah istilahnya ya. Kalau misalkan sudah memiliki chemistry, tidak bicara pun juga udah ngerti. Oh, Pak Habibnya maunya seperti ini, saya tidak ngerti. Meskipun beliau tidak ngomong ke saya. Gitu. Nah di modul 1.4 ini tidak muncul pembahasan itu, pembahasan chemistry ini. Ini yang mungkin juga evaluasi untuk saya pribadi untuk menambahkan. Dimanapun kita posisi kita terhadap murid kita, kalau chemistry itu belum muncul, tidak akan mampu diterapkan. Bahkan sadar untuk tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh santri itu tidak akan muncul juga. Begitu juga dengan pimpinan, dengan kita sesama guru, sesama temu dan guru, tidak akan muncul saling paham apa yang dimau satu sama lain kalau chemistry itu kita tidak muncul. Itu yang paling penting. Dan ini memang administrasi Bapak Ibu ya. Kalau di dalam BK itu lebih dari ini untuk mengontrol santri ataupun juga peserta didik ini. Ini barangkali singkatnya, kalau santri ada pelanggaran dan sebagainya, minimal kita untuk menerapkan restitusi itu melakukan 3 posisi ini. Pertama itu menstabilkan identitas. Ketika santri melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu emosinya. Minimal kita tidak menghakimi. Contoh kata-katanya bisa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu, jadi kita istilahnya diayom dulu anak-anak itu sudah langsung salah doi, kesalahan. Mudahnya baru hari terbuka. Yang pertama kali itu harus dijudge kurang, gitu kan? Bagaimana menerima kepada kita, bagaimana mau senang kepada pelajaran kita, salah sedikit pun juga kita udah marahin di awal. Tapi tahap pertamanya kita normalisasikan dulu, distabilkan dulu emosinya, seolah-olah benar kita pasti nggak ada manusia. Udah kayak gagal. Nah pasti yang ini sebagai seorang guru BK yang notabene tidak boleh ada stereotip negatif
tidak tergantung kepada orang lain yang menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan ya, kita juga dalam menanamkan budaya positif yang tertuang di dalam visi dan misi SMA Bina Ulumah yang sekarang ada itu, jangan sampai kita tergantung adanya kepala sekolah, adanya guru lain, adanya aturan dan sebagainya, tapi muncul restitusi diri kita sendiri sehingga muncul tindakan atau keputusan yang kita ambil, ada atau tidak ada santri, banyak atau tidaknya santri, tetap kita mengabdi kepada pendidikan, itu muncul atas dasar diri dan juga kesadaran kita sendiri. Mudah-mudahan kita sama-sama Bapak Ibu ya, untuk berdoa mudah-mudahan kesadaran itu muncul di diri kita masing-masing. Terlebih saya mungkin sebagai CGP dan juga Ustaz Irfan bisa memberikan perubahan-perubahan khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semuanya. Intinya selalu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya luar biasa ya, mohon maaf, Ustaz Ujang. Terima kasih atas sharing ilmunya, berbagi perspektif. Ya, ini mudah-mudahan menjadikan budaya restitusi, ya, tidak hanya terhadap siswa, tetapi lebih terhadap kepada kita yang memberikan proses bimbingan dan pembelajaran terhadap santri kita. Tanpa menyimpulkan apa yang disampaikan karena sudah sangat clear, ya, sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Ujang. Dan yang terakhir, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya itu budaya yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang, jangan sampai melihat siapa yang menyuruh. Ketika ada yang menyuruh, berarti ketika tidak ada orang yang menyuruhnya, maka kita akan lepas begitu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa, kan? Karena kepercayaan kita terhadap Allah, karena tauhid kita terhadap Allah, ya, maka kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu juga ke depan, tentunya saya juga tidak selamanya menjadi kepala sekolah. Ya, untuk tahun depan atau ya semester depan mudah-mudahan ada penggantinya. Ya, tetap budaya baik, budaya positif tetap bisa diistiqomahkan. Mungkin nanti tinggal ada inovasi dalam pembelajaran, inovasi yang ada dalam program, mungkin tetap harus dilakukan. Ya, demikian kiranya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Bagaimana? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, hari ini Pak Ujang akan berbicara terkait dengan keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Mungkin teman-teman agak asing terkait dengan apa keyakinan kelas itu sendiri. Kebetulan Pak Ujang ini sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak yang di dalam pembahasan itu muncul terkait dengan pembahasan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Adanya keyakinan kelas, tujuannya agar di sekolah kita itu tercipta budaya positif. Budaya positif contohnya datang tepat waktu, prestasinya bisa dihandalkan, memiliki segudang prestasi dan juga torehan-torehan lainnya. Itulah yang dinamakan budaya positif itu. Yang namanya budaya, sesuatu keyakinan, sesuatu perilaku yang di istilahnya itu diikuti oleh orang banyak, berbudaya. Misalkan memakai pakaian putih abu di hari Selasa, itu adalah budaya. Oke. Nah, kali ini
sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, dengan membacakan suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Langsung saja. Kira-kira udah siap semuanya untuk mengikuti kegiatan hari ini? Oke. Bapak sebelum memulai akan bertanya terlebih dahulu. Apa itu keyakinan? Ada yang tahu kira-kira? Oke, Abi, apa Abi? Keyakinan itu? Kepercayaan. Oke. Ada yang ingin berpendapat lagi? Kepastian. Pati kepastian. Keyakinan? Kepastian. Oke. Yang lainnya lagi ada kira-kira keyakinan apa sih? Oke. Oke, sesuatu yang kita yakini, intinya kita siap melakukan perintah dan siap menjauhi larangan. Oke, baik. Semuanya bagus, alhamdulillah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kata kuncinya, keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang kita pegang teguh. Keyakinan kita kepada Tuhan, yakin adanya Tuhan? Yakin apa enggak? Yakin. Itulah keyakinan. Berarti sebuah tata aturan atau nilai yang disepakati oleh orang banyak. Itu adalah suatu keyakinan. Atau sesuatu yang diyakini penting oleh seseorang. Bisa juga itu adalah keyakinan. Nah, di sini konteksnya keyakinan kelas. Berarti nilai yang disepakati oleh anak-anak, oleh murid-murid yang ada di kelas. Contohnya apa keyakinan kelas itu? Misalkan keyakinan kelas itu senantiasa menanamkan solidaritas. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Gimana caranya di kelas ini memiliki nilai solidaritas. Itu penting. Kenapa? Karena tanpa adanya keyakinan, terutama di keyakinan kelas, maka bagaimana budaya di kelas itu akan timbul. Terutama apa? Saling memiliki, saling menghargai, saling membutuhkan satu sama lain. Apalagi di kita ini sangat luar biasa sekali, bermacam aneka budaya kumpul di sini. Ada yang dari Malaysia. Cium tangan, mana dari Malaysia? Oh, kan ada yang dari Malaysia. Ada yang dari Maluku. Oke, ada yang dari Maluku. Ada yang dari Kuningan. Ada yang dari Kuningan. Ada yang dari Cirebon. Oke, itu kan berarti di sini banyak sekali perubahan-perubahan ataupun juga budaya-budaya yang gabung di sini. Sehingga perlulah keyakinan kelas. Ada pertanyaan mungkin, Pak, keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa sih? Apakah sama atau beda? Ada yang ingin berpendapat? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Pernah dengar peraturan kelas? Pernah dengar? Pernah lihat peraturan sekolah? Ada peraturan sekolah di sini? Ada. Apa salah satu poin peraturan sekolah? Tidak boleh meninggalkan kelas selama belajar berlangsung. Memakai sepatu. Itu ditempel di mana peraturan sekolah? Lihat. Di mana? Oke, di mading. Nah, sekarang beda. Ada gak kira-kira beda keyakinan kelas dan juga peraturan kelas? Ada bedanya. Apa? Haris, bedanya apa Haris? Suatu aturan, oke. Keyakinan kelas. Harapan dari kelas tersebut. Oke, ada yang pengen bercerita lagi?
Apa kira-kira beda atau tidak antara keyakinan kelas dan juga peraturan kelas? Dio, ingin bercerita Dio? Gimana Dio? Ingin bercerita? Pengen melihat, pengen berbicara gak terkait dengan keyakinan kelas ataupun juga peraturan kelas? Sama aja. Oke, berarti untuk kita patuhi. Kalau keyakinan, kalau keyakinan, untuk hal-hal tertentu. Oke, baik. Bapak jelaskan nih. Nanti teman-teman akan Bapak tugaskan untuk mengisi keyakinan kelas yang diharapkan seperti apa. Ini dalam hati kita yakin bahwa Allah itu Maha Satu, Maha Esa, Maha Kuasa. Bukti bahwa kita yakin Allah itu Maha Kuasa, tandanya apa? Ada ciptaannya. Terus kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa dan patut kita sembah, berarti kita buktinya apa? Kita melaksanakan sholat perintahnya, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan haji, kita melaksanakan zakat. Ayo. Nah, ingat nih, Bapak lebih rinci lagi sekarang. Tadi kita yakin dalam hati Allah itu Maha Kuasa. Bukti bahwa kita yakin terhadap kekuasaan Allah sehingga kita melakukan peraturan-peraturan bahwa kita tanda bukti percaya Allah kuasa itu. Contohnya apa? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita apa? Berangkat haji bagi yang mampu, seperti itu. Diibaratkan keyakinan kelas juga seperti itu. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalkan menanamkan solidaritas. Tahu solidaritas? Kekeluargaan, nilai-nilai solidaritas. Itu keyakinan kelas. Bukti peraturan kelasnya seperti apa? Misalkan tidak boleh ada bullying. Itu bukti peraturan kelasnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu suatu nilai yang suatu nilai yang diyakini penting untuk keberadaannya oleh orang banyak, oleh orang-orang yang ada di kelas ini. Kalau peraturan kelas itu bukti kegiatan dari nilai yang kita yakini tadi. Jadi turunan biasanya kalau keyakinan itu sifatnya itu umum. Contoh tadi solidaritas. Solidaritas itu kan umum. Kata-kata solidaritas itu. Tapi bentuk solidaritas itu apa? Misalkan tidak boleh bullying, tidak boleh menghardik, itu yang namanya peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu turunan dari keyakinan kelas. Paham semuanya? Nah itu bedanya seperti itu. Kalau keyakinan kelas berada itu di sebuah keyakinan nilai, bisa ada dalam hati tanpa perlu ada dituangkan di dalam di dalam mading ataupun di dalam apapun itu, tapi peraturan kelas harus ditulis. Misalkan ada tata tertib kelas dan sebagainya. Itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekarang ingin menugaskan kepada teman-teman, silahkan tuangkan, ingat ya sekarang nilai-nilai keyakinan kelas yang diharapkan. Contoh nilai-nilai itu seperti apa nih? Bapak akan jelaskan terlebih dahulu biar teman-teman lebih paham. Nah, ini contoh nih. Contoh nilai-nilai yang paling penting di kurikulum Merdeka. Nilai dari profil pelajar Pancasila apa misalkan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga nilai mandiri, nilai bernalar kritis, nilai berkebinekaan global, nilai gotong royong, dan nilai kreatif. Ini salah satu contohnya. Misalkan di dalam kelas ini keyakinan kelasnya itu misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gak apa-apa, nilai keyakinan kelas itu tidak harus banyak.
1, 2, 3 juga boleh. Tidak perlu banyak. Yang penting semua orang hafal terhadap nilai yang harus dibentuk itu. Jadi kelas 10-1 itu yang pertama misalkan disepakati harus memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti di peraturan kelasnya setiap pelajaran berlangsung diawali dengan doa. Setiap selesai pelajaran diakhiri dengan doa. Itu bukti peraturan kelasnya. Paham, ada gambaran kira-kira? Oke. Sekarang, nah ini contoh nilai-nilai nih. Ada lagi nilai-nilai itu seperti apa contohnya? Nih, misalkan ada yang dari dari bagian yang lain. Misalkan dari nilai-nilai yang dibutuhkan, sikap murid itu tuh, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini contoh-contoh nilai, ya. Terus juga empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, sekarang Bapak tugaskan semua siswa silahkan untuk menuliskan di email yang Bapak berikan. Itu ada link yang Bapak kirim ke email. Silahkan tulis terkait dengan harapan kelas yang diharapkan. Oke ya. Oke. Alif, stop dulu, Alif. Oke. Baik, sekarang Pak Ujang akan tugaskan kepada kalian untuk menuliskan keyakinan kelas yang kalian harapkan di kelas ini. Nilai-nilai seperti apa yang diharapkan, silahkan tulis di room diskusi ini yang linknya Bapak sudah berikan di email masing-masing. Silahkan dibuka tabnya, dituliskan nama dan juga kelas. Misalkan Ujang di sini kelas berapa? Kalau Pak Ujang tadi singkat ini tulisannya, kelas yang disiplin. Jadi nilai-nilai kedisiplinan yang Bapak harapkan seperti itu. Silakan untuk masing-masing siswa harus bisa menuliskan kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang diharapkan. Oke, silakan boleh tulis nama, kelas berapa, terus keyakinan kelas yang diharapkannya seperti apa. Oke. Pokoknya yang kalian harapkan, ya, jangan melihat ke orang lain ataupun juga istilahnya apa ya, ikut-ikut kepada orang lain. Pokoknya nilai yang diharapkan dari masing-masing kita di kelas ini seperti apa, gitu. Boleh jujur di sini, kelas ini pengen seperti apa biar hidup, biar termotivasi, biar semangat. Oke, silakan. Ada yang sudah masuk? Boleh silakan. Yang sudah diupload semuanya wajib mengirimkan. Oke. Alif Yusron tadi ya, harapannya dapat membangun budaya baru dan karakter baru. Oke, budaya baru dan karakter baru. Ada lagi, Dio, misalkan kelas bersih dan membuat nyaman. Oke, ada lagi silakan. Boleh silakan. Yang dari Malaysia sudah? Oh, lagi mikir. Boleh silakan. Oke. Tulis nama, terus juga kelasnya, terus juga harapan dari keyakinan kelas. Dan perlu diingat nih, yang namanya keyakinan kelas pasti kalimatnya itu positif, bukan negatif. Ya, pasti kayak tadi, disiplin, bersih, pengen ada budaya baru dan juga karakter baru. Nah, seperti itu. Oke. Nama, boleh nama panggilan boleh. Nama, kelas, terus juga keyakinan yang diharapkan. Ada lagi? Siapa ini? Al-Farisi. Tidak ada perbedaan di dalam kelas. Oke, tidak ada perbedaan di dalam kelas. Kalau ini Bapak bisa nambahi, ini berkebinekaan global. Kita berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Ada lagi? Siapa lagi? Bisa diedit. Oke, bisa diedit. Diklik ininya nih. Coba diklik ininya. Oke. Setelah itu nanti bisa diedit. Oke, bisa diedit. Oke.
Dapat? Kebayang dulu, bayangkan dulu kira-kira kelasnya seperti apa. Oke, ada lagi. Tadi apa? Alpiandi. Nah, harapannya tidak ada yang mengejek sesama teman dan bisa berteman dengan baik tanpa bullying. Oke, siap. Oke, siap. Gak apa-apa itu harapan-harapannya. Oke, ada lagi? Siapa sekarang yang oke? Mana Adam? Oh, Adam belum. Adam mana Adam? Oh, sebentar ke bawah. Udah banyak ya. Mana Adam? Akbar ini tidak bisa diedit Akbar. Oh, lagi diedit ya? Ya. Adam, harapannya semakin rajin dan tidak suka bolos. Berarti apa? Nilai apa kira-kira? Nilai disiplin, benar, disiplinan. Harapannya semakin rajin dan tidak suka bolos. Disiplin, nilai disiplin itu. Oke, ada lagi yang belum kesebut sama Pak Ujang. Alif sudah, Dio sudah, Alfarisi sudah, Adam, Alfiandi sudah, Haris. Menumbuhkan sikap Islami, toleransi dan dapat menggapai prestasi. Wah, luar biasa ini. Mana Alif? Haris, mohon maaf Haris. Menumbuhkan sikap Islami. Kalau di dalam dimensi profil pelajar Pancasila, nilai apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Toleransi, berkebinekaan global, dapat menggapai prestasi. Itu bisa kreatif ataupun juga bisa mandiri. Ya. Ada lagi? Oke. Mana lagi? Akbar, ada lagi sekarang Akbar. Oh, Akbar. Sesama teman harus tolong menolong. Oke, tolong menolong nilai apa kira-kira? Tolong menolong. Gotong royong, benar ada. Gotong royong. Gotong royong ada. Nilai gotong royong. Nah, makanya di dalam kurikulum Merdeka itu bukan kompetisi tetapi kolaborasi. Nah itu, silahkan berkompetisi, tetapi jangan menghilangkan nilai kolaborasi. Itu, silahkan. Itu di dalam kurikulum Merdeka. Ada lagi nih? Semuanya sudah belum? Dio, Alif, siapa lagi? Alfarisi tadi sudah. Adam, Akbar, Alfiandi, Haris, Suhaidi. Wah, Suhaidi harapannya menghargai dan toleransi. Oke, siap menghargai dan toleransi. Terus Fatih, saling merangkul satu sama lain dan tidak ada kekerasan fisik. Oke, mantap. Meskipun Fatih suka ikut ekstrakurikuler apa? Silat. Tapi kamu jangan main fisik ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, silakan. Oke, yang selanjutnya siapa lagi? Ahmad Permadi. Oh, apa Ahmad Permadi? Harapan saya semoga semua saling menyayangi dan menghormati satu sama lain dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Masya Allah. Ini lebih kepada tadi sama berkebinekaan, bineka tunggal ika, ya, berkebinekaan global, sama saling menghargai satu sama lain. Abi, mana Abi ini? Harapannya tidak saling membeda-bedakan satu sama lain dan saling menghormati sesama teman, terutama kepada guru atau orang yang lebih tua. Oke, ini juga sama, berkebinekaan global, sama menghargai. Kita tidak ada perbedaan, tidak ada suku A, suku B, suku C, tapi semuanya sama. Terutama di sini santri SMA Binaul Ummah. Semuanya sudah atau belum? Oh, Dio tadi sudah. Dio tadi sudah. Oke, ini ya.
Oke, semuanya sudah? Oh, belum? Oke, belum. Oke. Nah, jadi semuanya mohon diperhatikan ke depan. Bapak akan sambil menunggu teman-teman, Bapak akan bacakan keyakinan kelas yang diharapkan oleh kita. Kalau dari Pak Ujang sendiri harapannya kelasnya yang disiplin. Karena dengan disiplin semuanya akan indah. Karena apa? Pasti akan tepat waktu, tidak ada yang bolos. Disiplin untuk senantiasa berdoa, akan senantiasa berdoa dan sebagainya. Kuncinya disiplin terlebih dahulu. Yang selanjutnya ini ada Bapak Ujang akan bacakan lagi dari Alif Yusron, harapannya dapat membangun budaya baru dan karakter positif yang kuat, membawa nama baik kelas maupun sekolah. Ini budayanya berarti lebih kepada bagaimana nilai inovasi, kreativitas, kemandirian kepada teman-teman di kelas ini harus muncul. Ini dari Alif. Terus dari Dio harapannya kelas bersih, membuat nyaman untuk belajar. Ini juga penting, ini diperhatikan. Dari Al-Farisi, ini tidak ada perbedaan di dalam kelas. Dari Adam harapannya semakin rajin dan tidak suka bolos. Ini lebih kepada disiplin juga. Terus dari Akbar, sama teman harus tolong menolong, simpati, empati itu harus muncul. Alfiandi, sesama teman tidak ada yang mengejek sesama teman dan bisa berteman dengan baik tanpa bullying. Itu juga sama bagus. Terus juga dari Haris, menumbuhkan sikap islami, toleransi dan dapat menggapai prestasi. Dari Suhaidi, harapannya menghargai dan toleransi. Itu juga hampir sama dengan yang tadi. Ini dan yang selanjutnya dari Fatih, saling merangkul satu sama lain dan tidak ada kekerasan fisik. Dari Abi, tidak saling membeda-bedakan satu sama lain dan saling menghormati sesama teman, terutama kepada guru atau kepada orang yang lebih tua. Dari Ahmad Permadi, Ahmad Permadi ya ini, harapannya semoga semua saling menyayangi dan menghormati satu sama lain dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan yang selanjutnya dari Kelvin. Dari Kelvin ini apa? Harapannya mengerjakan tugas yang diberikan guru. Oke, bagus itu. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan dari Fahri, kelas bersih dan nyaman. Well dulu, well. Oke, teman-teman semuanya, ini keyakinan kelas yang sudah dimunculkan oleh teman-teman. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya Pak Ujang akan rangkum terkait dengan keyakinan kelas yang perlu kita sepakati semuanya. Ini kan dari masing-masing teman dimunculkan, itu kan harapannya seperti ini. Nanti diambil 2 atau 3 poin saja dari keyakinan kelas ini yang harus dipegang teguh. Nanti bisa teman-teman dengan wali kelas untuk membuatkan peraturan kelasnya, ataupun juga dengan masing-masing Bapak Ibu guru. Misalkan tadi dari disiplin, tidak boleh ada yang berbicara ketika guru menerangkan. Ketika memberikan tugas, tidak boleh telat. Ketika ada guru, tidak boleh telat masuk dan sebagainya. Nah, ataupun juga tadi misalkan yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa setiap di awal belajar, terus juga berdoa setiap di akhir pembelajaran. Nah itu ya, itu yang bisa kita gambarkan terkait dengan keyakinan kelas. Dan Bapak harap ini bisa diterapkan di kelas ini nanti. Kira-kira kebayang keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada bayangan ya? Oke, baik. Untuk selanjutnya, karena memang waktunya sudah berakhir, Bapak harapkan teman-teman bisa mengingat-ingat kembali terkait dengan keyakinan kelas yang dibentuk, yang sudah dituliskan di di lembar diskusi ini. Dan Bapak harap semuanya tetap semangat, tetap optimis. Semoga budaya positif ini tumbuh di dalam keyakinan kelas dan peraturan kelas yang akan kita buat selanjutnya. Untuk hari ini Bapak cuma sekian. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Oke.
Sebelum kita akhir kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pawajan cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yusron Syafaat. Saya berasal dari kelas 10-1 SMA Binaul Umah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan refleksi, saya akan memberikan refleksi dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Ujang. Nah, refleksi saya terhadap pembelajaran ini, saya bisa menumbuhkan sikap keyakinan dan sikap keyakinan dan pengharapan. Jadi di sini saya rasa senang dikarenakan saya bisa mendengar aspirasi-aspirasi kawan-kawan seperjuangan saya, dan saya juga bisa menyampaikan aspirasi saya atas dasar keyakinan dan harapan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Di sini saya akan memberi ulasan dari kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bahagia karena bisa mengetahui keyakinan kelas atau pendapat teman-teman semua. Jadi bisa menjadi cerminan diri saya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Jadi di sini saya akan memberikan ulasan yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Ujang. Alhamdulillah di sini saya sangat bahagia karena kegiatan berjalan dengan lancar dan mengetahui bagaimana pendapat-pendapat teman-teman seperjuangan saya dan menjadikan cerminan bagi diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian dari ulasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.